Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,3 mengguncang wilayah Pangandaran, Jawa Barat, pada Minggu dini hari. Gempa itu dilaporkan terjadi pada pukul 1.28 waktu Indonesia Barat. Epicentrum gempa atau titik di atas permukaan bumi berjarak sekitar 82 km di barat daya Kabupaten Pangandaran. Sementara pusat gempa di dalam permukaan bumi atau hipocentrum berada pada kedalaman 24 km. Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, gempa tersebut terasa di Garut, Pangandaran, Tasikmalaya, Bandung Barat, Ciamis, Cilacap, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung. Hingga berita ini ditulis belum diketahui dampak gempa tersebut apakah ada korban ataupun kerusakan. Gempa dengan kekuatan magnitudo 5,3 mengguncang wilayah Jawa Barat pada hari Minggu, tanggal 20 November tahun 2022 pukul 1.28 waktu Indonesia Barat. Data sementara BMKG lainnya menyatakan bahwa epicentrum berada di titik pukul 8.11 LS, 107.87 BT atau 82 km barat daya Pangandaran, Jawa Barat di kedalaman 24 km. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, wilayah selatan Garut, Jawa Barat diguncang gempa tektonik, tulis Daryono. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,1. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,01 derajat LS, 107,89 derajat BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 34 km arah selatan Cibalong, Garut, Jawa Barat pada kedalaman 70 km. Daryono menjelaskan, dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya aktivitas patahan dalam lempeng Indo-Australia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik. Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Garut dengan skala intensitas IVMMI. Bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah. Di daerah Pangandaran dan Tasikmalaya dengan skala intensitas IIMMI. Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan truk berlalu. Di daerah Bandung Barat, Ciamis, Cilacap, Kap, Bandung, dan Kota Bandung dengan skala intensitas 2 mmi. Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Berdasarkan hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Selain itu, hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan. Daryono warga agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ia juga meminta agar menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Ribuan warga yang merasakan gempa memberikan respon di media resmi BMKG atas kejadian gempa ini. Mereka menyebut wilayah seperti di Garut, Tasikmalaya, Cilacap, dan Bandung. Warga ada yang menyangka sakit kepala, mistis hingga terbangun akibat gempa. Edva 717H menyatakan mau emosi kirain lagi tidur nyenyak dibangunin, ternyata gempa. Gempa berkekuatan M5,3 mengguncang wilayah Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Daryono menjelaskan, titik epicenter gempa berada di laut. Lebih tepatnya, titik gempa terletak pada 34 km selatan Cibalong, Garut, Jawa Barat dengan kedalaman 70 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah, kata Daryono kepada Kompas.com. Minggu, Daryono memaparkan, gempa terjadi diakibatkan adanya aktivitas patahan dalam lempeng Indo-Australia. Ia menjelaskan, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa Pangandaran ini memiliki mekanisme pergerakan naik thrust fault. Kendati demikian, Daryono memastikan gempa dini hari tadi tidak berpotensi tsunami. Gempa terasa hingga Bandung. Pihaknya menjelaskan, getaran gempa dirasakan oleh beberapa daerah dengan skala intensitas yang berbeda-beda. Di daerah Garut, gempa dirasakan dengan skala intensitas IVMMI, sementara Pangandaran dan Tasikmalaya dengan skala intensitas IIMMI. Gempa juga dirasakan di Bandung Barat, Ciamis, Cilacap, Kabupaten dan Kota Bandung dengan skala intensitas 2 mmi.
Hasil monitoring BMKG hingga saat ini belum menunjukkan adanya aktivitas gempa susulan aftershock. Gempa Pangandaran ini juga banyak dilaporkan oleh warganet di media sosial Twitter. Tagar-tagar gempa pun menjadi salah satu yang terpopuler hingga pagi ini. Salah satu warganet melaporkan, gempa tersebut membuat kasur goyang dan berlangsung sedikit lama. Baru juga merem kasur goyang-goyang ternyata gempa. Biasanya kalau ada gempa suka didiemin kok suka sekilat ini gempanya lumayan lama jadi buru-buru bangun tagar gempa, tulis akun ini. Selain itu, informasi gempa yang diunggah oleh akun Twitter BMKG juga dipenuhi warganet yang mengaku merasakan gempa. Warganet mengaku langsung terbangun ketika merasakan getaran gempa yang begitu kencang. Aku lagi tidur sampai kebangun loh, gede banget kerasanya di Garut. Padahal biasanya gak segede ini lo kesini tapi sekarang asli kerasa BGTTT. Yang di Pangandaran stay safe ya semoga semua baik-baik aja amin, tulis akun ini. Gempa dengan magnitudo 5,3 mengguncang wilayah Jawa Barat pada Minggu pukul 1.28 waktu Indonesia Barat dengan pusat gempa berada di laut dengan kedalaman 24 km dan berjarak 82 km barat daya Kabupaten Pangandaran. Diunggah di akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, @infobmkg, Minggu, getaran gempa tersebut dirasakan setidak-tidaknya di 8 kabupaten atau kota di provinsi tersebut. Kedelapan daerah itu yakni Garut IVMMI, Pangandaran IIMMI, Tasikmalaya IIMMI, Bandung Barat 2 MMI, Ciamis 2 MMI, Cilacap 2 MMI, Kota Bandung 2 MMI dan Kabupaten Bandung 2 MMI. MMI atau Modified Mercalli Intensity merupakan skala untuk mengukur kekuatan gempa bumi. Berdasarkan BMKG, IVMMI berarti getaran terasa di dalam dan luar rumah, lalu menimbulkan bunyi derik di jendela atau pintu. Untuk IIMMI, hanya terasa di dalam rumah dan 2 MMI cuma dapat diketahui oleh beberapa orang. Getaran gempa bumi dengan magnitudo 5,3 terjadi berpusat di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, pada Minggu dini hari pukul 1.28 waktu Indonesia Barat dirasakan warga di wilayah Sukabumi, Jabar.